kita bahwa beliau min ahlul khair. Yakin tidak teman-teman bapak-bapak? Ini min ahlul khair. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ahlul khair, kita bisa lihat peninggalan yang diberikan oleh beliau. Berapa banyak yang disebutkan masjid ini, sekian miliar dibangun, majlisnya sekian miliar dibangun. Tidak apa kita ceritakan ini kebaikan beliau. Untuk mahasiswa aku yakin atau yakin orang baik. Untuk khusus lagi kita dikumpulkan di Jumat pertama bulan Zulqa'dah ya, benar saja. Tanggal berapa kita sekarang? Zulqa'dah ini. Tanggal berapa teman-teman? Hah? Tanggal 24 April. Iya, 6, 7 kan 6 ya. Ini bulan Zulqa'dah adalah bulan yang memang termasuk di Ashurul Hurum ya. Kita belajar banyak tentang semua hal agama kepada para masyayikh kita dan para kiai kita dan panjang umur serta mereka semua. Ini dari Ashurul Hurum teman-teman semua berubah. Zulqa'dah punya keberkahan tersendiri. Yang di situ di dalam bulan Zulqa'dah terdapat keagungan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita dengar sekarang ini bulan persiapan keberangkatan ibadah haji buat mereka teman-teman yang berangkat haji ini. Yang sampai di Mekah manfaatkan ambil buat umrohnya gitu. Kan Rasul dulu pernah umroh di bulan Zulqa'dah. Ngambil nikmatnya di Jirona. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat nih. Tahun depan bisa berangkat haji ke Baitullah yang Haram. Amin. Dengan sebab kita kumpul di bulan Zulqa'dah pada bulan ini tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan kumpul bersama di Mekah Al-Mukarramah. Amin. Dengan keberkahan orang baik yang kita datangi hari ini malam ini. Amin. Ini pas bulan ini. Zulqa'dah momentum bulan untuk kita mawasi. Mungkin kemarin selama Syawal kita kurang baik. Syawal kemarin kita kurang baik. Ramadan mungkin kita juga kurang bagus. Di bulan Zulqa'dah kita ambil kesempatan untuk memperbaiki lagi sholatnya yang kurang, wiridnya yang kurang, zikirnya yang kurang, ngajinya yang kurang, duduk dengan para asatidz, para kiainya yang mungkin semakin kurang lebih jauh. Di bulan Zulqa'dah ini, sama-sama mulai lagi merapatkan barisan kita di masjidnya, di musholahnya, di majlis taklimnya. Wabil khusus kita kumpul, benar-benar kumpul di tempat orang baik yang kita kenal. Beliau adalah Bapak Haji Bagiman. Ini orang baik. Saya ingin betul ini pertemanan saya dengan beliau itu terhitung dari 2015. Kalau ditambah dengan sekarang 2026 berarti berapa tahun? Ya. Sampai akhirnya kita punya kesepakatan bikin majlis. Dulu senior saya yang beliau yang mengawal majlis dan teman-teman yang lain mungkin. Ya. Ini adalah sebuah kebaikan yang dimulai dari niat yang baik, dari keikhlasan dan ketulusan hati yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat nih, kalau mau jujur, berbicara jujur, sejarah pribadi kita, nggak ada satupun di antara kita yang duduk di sini yang bisa mengalahkan kebaikan dari beliau. Wallahi, demi Allah, saya yakin dengan husnul khatimah, dengan husnul kepada beliau, kita kurang amal baik kita. Kita jangan seberapa ya setitiknya pun tidak ada. Seandainya teman-teman diberikan itu 1 miliar, seandainya kita semua diberikan 2 miliar, 3 miliar, apa yang kita
mau berbuat? Apa yang mau kita lakukan? Terpikir dalam benak kita. Benar. Terpikir dalam benak kita. Kontrakan 20 pintu. Benar kan? Terpikir dalam benak kita. Yang nakal mau kawin lagi. Benar kan? Mau kawin lagi kan? Punya itu 3 miliar. Bapak menjadi orang baik terus. Kebayang. Tapi tidak dengan beliau. Beliau wafat dalam kebaikan yang sempurna, meninggalkan masjid yang dibangun seorang diri. Dia cerita pernah dia keluar kurang lebih 6-7 kali, kurang lebih cerita sama saya. Saya bilang Pak Haji, itu nggak ada orang lain. Kalau mau boleh tapi saya nggak mau minta. Kalau mau boleh gabung sama saya, tapi saya nggak mau minta. Kepikir saya langsung. Apa yang membuat saya berpikir bahwa kesolehan dari ulama, kesolehan dari seorang kita ini yang sudah sebagai pendakwah penceramah tidak melebihi lebih baik daripada beliau. Kenapa demikian? Nabi yang ngomong. Apa kata Nabi? As-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang baik, ini orang baik, dekat dengan Allah, dekat dengan orang. Kira-kira kalau kita baik, orang dekat sama kita tak? Al-abdu yataqarrabu ilaihi nas. Orang baik terus-menerus nantiasa akan dekat pada orang baik. Bifadlihi wa karamihi, dengan kebaikannya dan karunia pemberiannya. Begitu orang. Makanya dia dekat dengan Allah, dekat dengan orang, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dan bahkan Nabi lanjutkan ke hadis, apa katanya? Al-bakhil, bakhilun min Allah, bakhilun minan nas, bakhilun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit, apa pelit artinya? Bakhil, bakhil itu apa? Pelit kalau apa? Pelit, korek, mendit. Dengan orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari orang, jauh dari surga, dekat dari neraka. Nabi langsung bilang, wa inna li jahilin sahihin ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Ya nih, ini yang kita kena tampar semuanya. Kata Nabi, sesungguhnya orang bodoh dengan kebodohannya dia punya kebaikan yang sempurna. Dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mereka yang senang sujud di masjid, senang duduk di majlis, senang selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya pelit. Nggak ada satupun pemberian yang bisa dia keluarkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pertanyaan sama kita ini, bapak-bapak, kita ini aktivis dakwah, selalu berbicara mengajak kebaikan, benar ya? Ayo sedekah, ayo bangun masjid, ayo bangun mushola, tuh bantu yang lapar, tuh bantu yang susah, begitu ya? Di mimbar kita bicara begitu, di khutbah Jumat kita bilang begitu. Tapi kita nggak berani keluarkan uang sepeser pun untuk masjid yang kita mau bangun, untuk mushola yang kita mau dirikan, untuk majlis taklim yang kita buat bangun itu majlis pun. Tapi beliau dengan leluasa berani mengeluarkan uang sekian miliar dan bahkan itu saja hidup di masjidnya. Kan orang bangun
bangun masjid mungkin gampang ya, menghidupinya mungkin agak susah, ada biaya di situ teman-teman, tapi enggak. Sampai detik ini majelis yang menghidupi siapa? Atas nama beliau. Yang menghidupi atas nama beliau berarti apa? Buah merah dosa. Ketika kita berhadapan dengan kuburnya orang baik, kita diajarkan selalu oleh para kiai kita, guru kita, untuk mengatakan assalamualaikum ya ahli la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Kita baca doa Allahumma rabbal arwahil baqiyah wal ajsadil bariyah wal izamil akhirah allati kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'minah. Kalau bukan kematian, dia nggak bakal mati. Kalau bukan karena kehendak Allah mungkin mau bangun lagi untuk melanjutkan pembangunan yang belum terlalu. Tapi ini adalah kebaikan yang diterima oleh beliau sebagai orang baik. Maka pantas keluarganya pengen nyambung silaturahmi dari orang yang dulu pernah dekat sama bapaknya. Kan itu deh, dari keluarga besar nih. Sohibul baik, sohibul majlis, sohibul masjid. Mereka pengen tetap menyambung silaturahmi yang dulu teman-teman ayahnya, teman-teman bapaknya pernah bergaul dekat dengan dia, pernah bermain akrab dengan dia, pernah kumpul bareng dengan dia, yang tidak ingin disia-siakan. Maka dibikinlah acara haul. Datang orang-orang yang dulu pernah kenal beliau, datang orang-orang yang dulu mungkin pernah dekat dengan beliau, bukan sekedar dekat, bahkan datang orang-orang yang dulu pernah saling mencintai dengan beliau. Ini termasuk adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dulu ngaji, ada kitab namanya Irsyadul Ibad karya Syekh Al-Najibani. Itu kalau nggak salah ya disebutkan dalam satu bab namanya Babu Fadli Birril Asdiqa lil abi wal ummi wal afari wal zawjati liman yundabu ikramuhu. Ada satu bab namanya bab untuk berbuat baik kepada teman-teman, para kerabat, para sahabat, istrinya, ibunya dia yang sudah wafat, istrinya dia yang sudah wafat, untuk tetap berbuat baik kepada teman-temannya. Itu ada adabnya. Bahkan apa? Karena Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Bahwa inna abarul birri, perbuatan bakti yang paling baik yang bisa dilakukan oleh ahli waris apa? Tetap dia silaturrajuli ahla wuti abihi. Tetap si anak, si ahli waris keluarga ini menyambung silaturahmi yang terputus karena sebab kematian beliau untuk tetap dilanjutkan demi untuk melanjutkan yang memang tidak bisa dilanjutkan kecuali dengan dulu. Ini ada di Rasulullah. Berarti apa? Ketika keluarga besar mengundang kita dengan niatan seperti itu, berarti apa? Ini keluarga yang ahlul khair, orang baik dah. Bahkan kita nggak bisa ngalahin. Siapa di antara kita sekarang? Tunjukkan diri kita. Sudah berapa masjid yang kita bangun? Belum. Sudah berapa musola yang kita bangun? Belum. Sudah berapa majelis taklim yang kita bangun? Belum sama sekali. Sehingga apa? Kita kalah sama beliau. Ini kita yakin, aku yakin, huwa min ahlul khair. Ketika kita datang kepada orang baik, duduk di tempat yang memang milik dia sebagai kebaikannya, dan kita doa kepada beliau, ini yang menyenangkan lagi kepada beliau. Makanya Nabi bilang begini, karena kita nggak boleh bekerja, harus ada sebagian dari yang kita punya untuk kita berikan kepada orang lain, bentuknya sedekah dan sebagainya. Karena begini, ikhtalimu dakwah as-samil indah hati kalbihi bisadaqah. Kita kepengen ada orang yang berdoa buat dia, berdoa dari orang yang mendoakan itu yang kita kasih dia. Ini kan kita masih menikmati, senang benarnya, ya kita sholat, kita ngaji dalamnya, kemudian kita tahu yang bangun, yang bikin ternyata Pak Haji Toliman, langsung orang kita senang hatinya. Bahkan kalau kita beramal dan Allah
min zaman Adam ila yaumil qiyamah. Allah akan berikan satu kali baca di hadapan kuburan orang soleh. Satu kali baca Allah kasih pahala sebanyak manusia yang pernah Allah ciptakan dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di akhir zaman. Ini kebaikan. Makanya kalau kita dengar ada orang soleh, kita lihat, kita buktikan mana kesolehannya. Kalau sekedar soleh untuk pribadinya itu sih biasa saja. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang ngaji, tapi nggak ada kebaikan di depannya kayak gitu. Bahkan Nabi membandingkan mendingan orang yang ngerti agama tapi dia orang baik daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Nabi membandingkan teman-teman semua. Berarti apa? Kita harus tetap belajar agama, kita harus tetap menjadi orang soleh, tapi tambahin dengan apa? Amal soleh. Karena nggak cukup dengan kita jadi orang baik doang, tapi kalau kita nggak mau memberi sebagaimana orang-orang dulu. Bahkan ada di dalam bab yang sama kita ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan apa? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasaddaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk bersedekah. Karena sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, cocok, ya, bahwa fadhalika indi malan, cocok dengan harta yang saya punya, saya keluarkan. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Idzan asbiqu sayyidina Abu Bakar. Kalau memang Nabi memerintahkan saya sedekah, hari ini saya akan kalahkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nggak mau ketinggalan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bagi itu bisnis mati. Aku tambahkan lagi setengah harta yang ada. Nabi tanya, ya Abu Bakar, 5 apa yang ada akhirnya? Apa yang kau sisakan buat keluarga kamu? Setelahnya Rasulullah, sama seperti yang saya berikan buat agama, sama seperti yang saya berikan dalam sedekah saya kepada mereka. Akhirnya apa? Dibalas lagi sama Sayyidina Umar. Saya Abu Bakar nggak mau ketinggalan. Kullu ma ini, semua yang saya punya menjadi sedekah buat agama. Rasul tanya lagi, 5 apa yang kaya Abu Bakar diakhirkan? Apa yang kamu sisakan dari semua yang kamu sedekahkan? Apa yang kamu sisakan buat keluarga kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allahu wa Rasul. Saya sisakan Allah dan Rasul. Dia saya sisakan Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Orang soleh dengan keilmuannya, dengan kealimannya, seharusnya dia menjadi orang yang tidak takut dengan kemiskinan ketika dia memberi. Dan ini contoh dari apa yang kita lihat secara langsung di akhir zaman, di abad ini. Mungkin lebih banyak yang lain, mungkin kita juga akan contoh kepada beliau. Insya Allah beliau termasuk orang baik, min ahlul khair, husnul khatimah. Kita juga sama orang yang hadir di sini akan mendapatkan sebagaimana yang Allah katakan, yang tasbu bi rahmati. Allah akan berikan spesial khusus buat orang yang baik. Ya tafadhal, Allah akan berikan kebaikan karunia-Nya ketika orang itu mau berbuat baik demi agamanya. Dan insya Allah bukan sekedar ngaji yang kita lakukan, bukan sekedar sholat yang kita kerjakan, tetapi kita harus ikuti 1 rupiah demi rupiah yang kita bisa keluarkan dikendalikan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan, yang kita sebutkan selalu kebaikan-kebaikan beliau, karena memang momentum ini adalah momentum yang pas untuk kita belajar kebaikan dari beliau. Karena kita lihat secara langsung peninggalan-peninggalan beliau tidak ada studi buku yang kita pernah lakukan mungkin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.